tidak ada, ya tidak ada. Ya. Jadi saya semua itu rata-rata masih 3,5 ya, bulannya nggak sampai 4 tahun, kebetulan ini juga sangat luar biasa ya, dan kecuali D3 ya, nah ini beda, diploma 3 kan 3 tahun bisa jadi ya. Nah kalau S1 skripsinya selesai ya, makanya kalau 3,5 berarti skripsinya di program sudah disiapkan oleh semester. Jadi 3,5 Mas, silakan lulus dengan tercepat gitu, tercepat dengan itu tertinggi biasanya ya. Nah, ini banyak kompetitor, banyak pesaing ya, jangan pokoknya dilakukan semua supaya 50 menit tugas itu ya. Kan minimal 1 SKS ini. Saudara kalau misalnya sekarang nggak ada kuliah, kalau misalnya di SKS sampai 50, saudara menjaga tugas. Tidak apa, saya upayakan bagaimana yang se-fleksibel mungkin. Misalkan waktu sehari nggak bisa, misalkan ini sehari bayarin nanti. Ya. Saya akan bayar saudara kalau enggak. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya kita minta maaf pada pemateri karena ada perubahan jadwal dikarenakan beberapa kondisi. Baiklah, hadirin peserta ospek, langsung kita masuki acara selanjutnya yang merupakan acara yang kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang pertama oleh Ustadz Muhsin Ghazali dan yang kedua oleh Ustadz Mahfud Rozi. Beliau, Ustadz Muhsin Ghazali, akan menyampaikan materi tentang pengembangan mahasiswa di lingkungan pesantren, yakni mengenai wawasan dan etika mahasiswa. Atau tidak diamalkan, maka itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Pada sore hari ini saya dikirimi tema oleh panitia pengembangan mahasiswa di lingkungan pondok pesantren. Zakat yang harus dikeluarkan oleh sampean. Oh berarti kamu ini cerdas ya, pintar matematika kamu ya, lumayan saya apa bisa matematika. Iya loh cibini. Kemudian yang terakhir, alat pendidikan supaya tarbiyahnya jalan itu harus ada al-uqubah, sanksi. Sanksi ini memang kencer repot ini. Memberi sanksi pasti lapor lagi ke agama kita. Indallah ala inna dina indallahil Islam. Jadi perpaduan hukum yang ada di Indonesia bukanlah tidak kemudian bersandar kepada Al-Quran dan hadis, tapi diejawantahkan dengan bahasa Indonesia, diterjemah menggunakan bahasa Indonesia, diterjemah dengan menggunakan bahasa lokal. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi wala tafar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu, ada itu hadis-hadisnya di Al-Quran, ya Allah ta'dilu, ada gitu ya. Jadi semuanya bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Wa syawirhum fil amr, permusyawaratan dan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwawasan perwaki ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu di Al-Qur'an. Apakah tidak bersandar dengan Al-Qur'an? Apakah tidak sesuai dengan Al-Qur'an? Sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi negara Indonesia baik dalam pembentukan negara undang-undang dasar dan juga pembentukan ideologi kita Pancasila itu sudah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Di mana di antara yang merumuskan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mau ditambahin pada cerita lain boleh. Dan yang bagian putri suap di sini. Suap Pak. Saya hanya merasakan, tapi tidak menikmati. Merasakan panasnya, tapi tidak menikmati panas. Itulah diantara. Jadi apa yang telah menjadi rumusan di negara kita Indonesia adalah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mantap ini, alhamdulillah. Nah, dengan demikian maka kita tidak kemudian mudah dirongrong oleh golongan ekstrim yang dalilnya menggunakan Al-Quran murni tadi itu. Wamsahu biruusikum awaduk ngakui cetak pas seramah ngakuitin bawa tak cukup jibu tembah awuduk ngakui tembah tina celep malah celep. Memahami Al-Quran dengan secara mentah, tidak memakai aplikasi, tidak diinstal aplikasinya, hanya di-download belum diinstal. Mestinya download dulu di Play Store baru diinstal. Ketika media tidak support, maka media mengatakan tidak support dengan aplikasi ini, tidak support. Oh, jangan diinstal. Seperti tadi, oh pahaman ini tidak support dengan kita, maka jangan diinstal pemahaman atau ajakan-ajakan yang radikal. Harus Al-Quran, harus Al-Hadis. Kalau mau mengikut Kanjeng Nabi, kalau mau ikut sunnah Kanjeng Nabi dulu itu pakai onta, tidak pakai kijang. Tidak pakai kijang. Silakan pakai onta. Karena kijang itu adalah bid'ah, innova bid'ah, buatan orang sekarang, bahkan orang Jepang. Jangan mengendari kapal. Kapal itu kawannya orang, siapa yang buat? Wah, dari orang luar, bukan orang Islam. Jadi pemikiran NU itu adalah modern. Tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kanan. At-tawassut, al-i'tidal. Al-i'tidal. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau kemudian mengambil Al-Quran, hukum dengan Al-Quran atau hadis dengan hadis, ibaratnya ada yang mencontohkan, ada seorang yang datang pada seorang kiai, harus pakai Al-Quran dan hadis, jangan pakai undang-undang. Oleh undang-undang apa tinggi, benih Al-Quran. Taat terhadap pemerintah itu aturan Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur wa ulil amri. Disuguhkan oleh sang kiai begitu nyampe sebuah seduhan kopi panas dengan termosnya. Mohon maaf kalau tidak ada kopinya, nanti ada di belakang. Ini hanya isyarat saja. Nggak nyambung, kalau biasa ngopi tidak nyambung, perlu diketahui ya. Ini contoh, kalau bahasa Belaganya tamsil. Ya, kalau bahasa nahunya nahwu. Umpamane. Orang yang tadi yang minta harus Al-Quran, harus hadis. Dalilnya harus Al-Quran, dalilnya harus hadis. Diberikanlah termos. Tadi itu kopi yang panas. Gambaran, tak ada kopinya. Gambaran. Ini minum.
Udah biasa Kiai, nggak bisa, panas. Nah, sudah minum, panas Kiai, nggak bisa. Harus pakai apa? Gelas, diambilkan gelas. Inilah umpama kita menggunakan Al-Quran, maka kemampuan ilmu kita tidak mampu, tidak kuat, karena Al-Quran itu membutuhkan kedisiplinan ilmu yang banyak. Nahwunya oke, balaghahnya oke, manteknya oke, hadisnya oke, hafal, bukan hanya oke tapi hafal. Maka perlu kita dengan penjabaran atau penafsiran daripada para ulama. Jangan langsung Al-Quran itu kita dijadikan begitu saja, karena ada Al-Quran yang masih butuh pada penafsiran. Mantap? Tidak usah takbir. Tidak usah takbir. Takbir di sholat, bukan di lapangan. Takbir itu di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir di sholat. NU takbirnya di sholat, tidak usah di lapangan. Takbirnya itu ucapan hore-hore apa orang NU itu ini. Allahumma sholli ala, bubar pas. Langsung bubar, kena Allahumma sholli ala Muhammad langsung bubar. Sudah mungkin itu ya, bisa dipahami ya. Jadi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Quran dan Hadis menurut ilmu, pengetahuan dan kearifan para ulama. Sekian.